Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita, pembahasan tentang rukun iman, dan kita masih membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada yaumil akhir. Dan pada pertemuan pekan lalu kita membahas terkait dengan alam barzakh. Yang sekarang di hari ini insyaallah kita membahas tentang azab dan nikmat kubur. Hal-hal yang terkait dengan azab dan nikmat kubur. Azab kubur, ketika kita berbicara tentang alam kuburan saja, itu sejatinya sudah merupakan sebuah azab bagi seseorang. Dia berada di dalam kuburannya saja sudah merupakan suatu azab. Karena di dalam kuburan dia akan sendirian, dia akan berada di tempat yang sangat gelap gulita, tempat yang sangat sempit, tempat yang sangat menakutkan. Dan dia merasakan, mendengarkan bagaimana keluarganya, orang-orang meninggalkan dia, langkah kaki orang meninggalkan dia dari kuburan, dia mendengarkan. Sehingga kondisi seperti itu saja sudah menjadi adab bagi dia. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau kita mau mencari dalil-dalil yang terkait dengan adab kubur, itu dalilnya sangat banyak. Dalil terkait dengan adab kubur sangat banyak. Pertama kita sebutkan tadi tentang azab kubur. Kita belum bahas tentang azab kuburnya. Kubur itu saja. Kita masuk dalam kubur saya itu merupakan azab. Ujian berat bagi kita sebagai manusia. Kita sebutkan pekan lalu bagaimana Nabi SAW ketika setelah mendoakan seorang wanita yang membersihkan Masjid Nabawi ketika dia meninggal. Kemudian Nabi menyolatkan di kuburan. Nabi mendoakan, kata Nabi SAW, sungguhnya kuburan itu tempat yang sangat gelap dan doaku, sholatku telah meneranginya, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga kita menyebutkan bagaimana Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Aus, sahabat yang mulia. Kita sebutkan bagaimana mulianya sahabat yang satu ini, orang besar dalam Islam, orang yang keberkahannya luar biasa dalam Islam, Sa'ad bin Mu'adz. Yang karena pengaruh dia, karena sebab beliau kaum Ansar, muslimin di Madinah masuk Islam pada waktu itu, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan dia hanya hidup dalam Islam selama 6 tahun saja. Dia masuk Islam umur 31 tahun, meninggal umur 37 tahun, terkena panah ketika perang Khandaq. Dia Islam hanya 6 tahun saja, tapi ketika dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Karena saking mulianya, besarnya, hebatnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Nabi SAW bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy." Orang ini yang arsy Allah bergetar karena kematiannya. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan bagi dia pintu-pintu langit. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, jenazahnya disaksikan 70.000 malaikat. Laqad dumma dummatan thumma farajallahu anhu. Dia telah dihimpit dengan satu himpitan dalam kuburannya sampai Allah melepaskannya. Jika Sa'ad bin Mu'adz, orang sebesar itu, semulia itu, yang arsy Allah bergetar ketika dia meninggal dunia, bagaimana lagi dia yang dihimpit dalam kuburannya, bagaimana dengan kita yang manusia biasa. Karenanya berada di dalam kuburan, masuk kuburan itu aja sudah merupakan azab bagi manusia, penderitaan. Taib. Sekarang kita mau coba menyebutkan secara ringkas saja dalil-dalil terkait dengan azab kubur. Kenapa
kita mau menyebutkan ini hadirin azanallahu wa iyyakum. Kita menyebutkan dalil-dalil tentang azab kubur, tentang nikmat kubur dari Al-Qur'an dan hadis. Kenapa perlu kita bahas? Karena ada di sana kelompok golongan yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka menolak adanya azab kubur. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Mereka tidak mempercayai adanya alam barzakh. Alam barzakh. Dari golongan kaum muslimin ada. Karena kelompok aliran dalam Islam ini bermacam-macam. Di antaranya ada yang mereka tidak percaya, menolak adanya azab kuburan, nikmat kubur. Karena perlu kita menyebutkan dalil-dalilnya agar keimanan kita semakin kuat, semakin sempurna terkait dengan rukun iman yang kelima ini. Karena disebutkan kita belajar rukun iman ini kenapa? Supaya keimanan kita ini semakin akarnya semakin kuat, daunnya semakin rindang keimanan kita terhadap rukun iman yang 6. Pertama, dalil dari Al-Quran. Allah SWT berfirman, dan ini dalil yang paling tegas dalam surat Ghafir yang menceritakan tentang bagaimana Fir'aun diazab. Kita sudah sering sebutkan ayatnya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyah. Fir'aun dan bala tentaranya di setiap pagi dan sore dipaparkan bagi mereka neraka dalam kuburannya, dalam barzakh. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ketika tegak hari kiamat, dikatakan kepada mereka, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih pedih. Pada ayat ini jelas Allah menyebutkan adanya dua azab, yaitu azab kubur dan azab setelah tegaknya hari kiamat nanti, yaitu azab neraka. Jadi Fir'aun sedang diazab di kuburannya saat ini. Kemudian firman Allah SWT, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ayat ini Allah sebutkan terkait dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka ditenggelamkan, tenggelam mereka, udah nggak ada wujudnya, nggak tahu kemana. Apa kata Allah? Fa udkhilu nara. Mereka ditenggelamkan, maka seketika itu juga ketika mereka mati tenggelam, langsung dimasukkan ke dalam siksa api, kata Allah SWT. Siksa api apa ini maksud dalam ayat ini? Mereka disiksa dengan api di alam barzakh. Bukan maksudnya nanti setelah hari kiamat, enggak. Karena ini ada huruf fa di situ, li ta'qib, langsung. Setelah mereka mati tenggelam, langsung dipindahkan, alam mereka sudah berpindah ke alam barzakh dan langsung diazab dengan api oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Malaikat memukul tangan mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan kepada Allah yang tidak benar. Lafal al-yawm, pada hari ini, itu menunjukkan azabnya bukan di neraka nanti. Pada saat itu dia mati, pada hari itu juga dia langsung berpindah ke azabnya di alam barzakh. Bukan azab neraka maksudnya dalam ayat ini. Kemudian ayat lain Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ayat-ayatku, menolak Al-Qur'an, tidak berhukum dengan Al-Qur'an, tidak mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran, maka baginya adalah penghidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Sebagian ulama salaf menafsirkan ma'isyatan dhanka itu artinya kehidupan di alam barzakh. Jadi adab di alam barzakh. Kemudian dan dalil-dalil yang lainnya, ayat-ayat, ada beberapa ayat kita persingkat saja. Ada banyak ayat yang menunjukkan adanya adab kubur. Sekarang kita berpindah ke dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang terkait dengan adab kubur ini hadis-hadisnya mutawatir.
Kita bahas ini kenapa? Karena ini juga jadi alasan bagi orang yang menolak, yang tidak mempercayai adanya azab kubur. Jadi mutawatir itu istilah dalam ilmu hadis. Jadi hadis itu jika ditinjau dari kualitas periwayatannya itu terbagi menjadi dua. Ada namanya disebut dengan hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Kalau hadis mutawatir ini artinya hadis ini dia diriwayatkan oleh banyak sahabat, lebih dari 10 sahabat, di setiap jalurnya lebih dari 10 sahabat, di bawahnya lagi tabi'in, lebih dari 10 tabi'in, banyak sekali jalurnya. Maka hadis mutawatir ini sudah pasti sahih dan tidak mungkin bisa dipalsukan. Nah, kalau sudah hadis itu mutawatir, maka sudah pasti hadisnya sahih. Nggak mungkin mereka sebanyak itu sepakat membuat kedustaan, nggak mungkin. Yang udah namanya hadis ahad. Hadis ahad ini periwayatannya di setiap level kurang dari 10 orang, kurang dari 10 sahabat. Itu hadis ahad. Nah, hadis-hadis yang terkait sama masalah adab kubur ini hadisnya mutawatir. Terlalu banyak hadisnya, diriwayatkan lebih dari 30 sahabat. Hadis-hadis terkait dengan adab kubur. Dan hadis mutawatir ini hadirin azinallahu wa iyyakum. Mutawatir ini ada dua lagi, terbagi menjadi dua. Ada namanya mutawatir lafzi sama mutawatir ma'nawi. Kalau mutawatir lafzi, ini hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap level sanadnya dengan lafal yang sama persis. Lafal yang sama persis. Misalnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan bangkunya di surga, bangkunya di neraka, kata Nabi SAW. Ini hadis mutawatir lafzi. Semua sahabat yang meriwayatkan hadis ini lafalnya seperti itu. Itu mutawatir lafzi. Ada namanya mutawatir ma'nawi, mutawatir makna. Redaksinya berbeda-beda tapi maknanya tertuju pada satu makna. Dan ada hadis-hadis tentang adab kubur banyak berbentuk hadis mutawatir ma'nawi ini. Karena hadis-hadis yang dibawakan oleh para sahabat ini bermacam-macam terkait adab kubur. Ada mereka meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mendengar adab kubur. Ada mereka meriwayatkan menyebutkan ada orang-orang yang mendapatkan adab kubur. Ada mereka menyebutkan ada orang diadab sama Munkar dan Nakir, ditanya sama Munkar dan Nakir. Dan berbagai macam redaksi yang intinya mengerucut pada satu makna, yaitu adanya orang yang diazab di kuburannya atau di alam barzakh. Di antara hadisnya hadis doa yang Nabi ajarkan supaya kita minta perlindungan dari azab kubur. Kita baca di akhir salat wajib. Idza faraqa ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwad min al-arba'ah. Jika salah seorang dari kalian selesai di penghujung salat tasyahud akhir, maka hendaknya kalian berlindung dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, dari adab neraka. Wa min adzabil qabr, dan dari adab kubur. Jelas ini Nabi bilang, minta perlindungan dari adab kubur. Tapi ada aja orang yang menolak. Karena apa? Mereka sebagian mengandalkan akal. Akal mereka nggak masuk akal ada azab kubur. Begini dan begitu, begini, ditolak pakai akal. Dalil-dalil yang jelas seperti ini mereka tolak mentah-mentah. Apa kita bahas? Karena ini berkaitan sama masalah akidah yang terkait sama rukun iman kita, berbahaya jika kita tidak mempelajari dan mengimani dengan benar. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Fitnah hidup dan mati, kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Kemudian di antara hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadisnya cukup panjang, secara makna saja. Ada wanita Yahudi menemui Aisyah, ngobrol sama Aisyah. Kemudian wanita Yahudi ini berbicara terkait azab kubur, menceritakan tentang azab kubur. Kemudian kata wanita Yahudi ini, mintalah perlindungan dari Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian setelah itu Aisyah bergegas menemui Nabi SAW menceritakan, wahai Rasulullah, perempuan ini mengatakan adanya azab kubur, apakah itu benar? Kata Nabi SAW, iya benar, siksa kubur itu ada, kata Nabi SAW. Kemudian Aisyah berkata, setelah itu aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat kecuali pasti beliau meminta perlindungan dari azab kubur. Makanya penting ini, sholat jangan ditinggalkan, sholat wajib ya, doa ini.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Minta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur. Minta perlindungan. Jika Nabi SAW saja selalu meminta itu ketika sholat, bagaimana lagi dengan kita? Maka ketika kita bacanya itu hendaknya kita menghadirkan hati. Jangan kita baca minta perlindungan dari azab kubur tapi pikiran kita melayang kemana-mana, nggak fokus. Kemudian diantaranya hadis dari Zaid bin Thabit. Nabi SAW bersabda, Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Falaula an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku ini tidak khawatir nanti kalian gak ada yang mau saling nguburin, maka aku akan minta kepada Allah SWT supaya kalian juga diperdengarkan azab kubur yang aku dengar saat ini. Nabi minta, pengen berdoa sama Allah, ya Allah perdengarkan ini manusia semua azab kubur ini. Tapi Nabi khawatir kalau mereka semua mendengar suara azab kubur, nggak ada yang mau saling nguburin nanti, nggak ada yang mau pergi ke kuburan. Ngeri. Ada perkara gaib. Karenanya yang namanya perkara gaib ini ditutup dari indera kita. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan perkara-perkara gaib ini kita nggak nampak, nggak bisa kita lihat. Itu semua dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menutup pandangan kita dari alam jin. Jin itu alam gaib, kita nggak bisa lihat jin. Maka jangan cari-cari. Pengen lihat jin, pergi bertapa di goa sekian hari, ini baca-baca tertentu supaya bisa ngelihat jin. Subhanallah. Terus udah ngelihat jin, enak. Dipikir enak bisa ngelihat jin, mengerikan. Ntar dia mau ke hamam ada 10 jin misalnya, mau kamar mandi ada 10 jin, masuk rumahnya ada 20 jin, dia lihat, nengok kanan ada jin, nengok kiri ada jin, di pohon ada jin, dan jin itu tampaknya mengerikan. Disebutkan dalam ayat Quran wujud mereka itu mengerikan tentang jin. Terus pengen ngeliat jin, Allah sudah tutup, maka jangan cari-cari perkara. Lain lagi ada orang dia bangga, oh saya punya indera keenam, saya bisa ngeliat jin, saya punya indera keenam, saya bisa ngeliat jin, bangga dia, dikira kelebihan. Itu antum sakit namanya, harus diruqyah. Itu bukan kelebihan, kelebihan dosa iya. Itu kalau orang dia sudah ngaku bisa bilang bisa ngeliat jin, kalau bukan dia dusta itu orang. Kalau dia jujur, dia benar ngeliat jin, pasti ada jin dalam badannya, pasti, sudah nggak mungkin. Karena hukum asal manusia itu nggak bisa ngeliat jin, hukum asal demikian. Kalau dia bilang benar dia ngeliat jin, berarti ada jin lain di dalam badannya, itu harus diruqyah dia, keluarkan jinnya. Taib. Kemudian hadisnya tentang terkait dengan azab kubur dari Ibnu Abbas, dan ini juga hadisnya masyhur, hadisnya terkenal, mungkin sebagian kita sering mendengar hadis ini. Marra Rasulullah SAW ala qabrain. Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Faqal, Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya 2 orang penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka keduanya tidak diazab karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satunya penghuni kubur ini dia suka ngadu domba, keliling sana bikin omongan, ngadu domba, bikin keributan. Ngadu domba ini sama ini, ngadu domba Ustadz A dengan Ustadz B. Demen bikin polemik, ngadu domba. Apalagi zaman sekarang nih banyak sekali ya, di YouTube terutama, bikin postingan Ustadz Fulan versus Ustadz Fulan, udah kayak video game. Dia bikin video gitu. Itu hati-hati. Azab kubur, hati-hati, itu namimah, dan dia sebarkan terang-terangan. Dipikir perkaranya sepele itu, masalah seperti itu. Ini satunya diadab karena namimah. Wa ammal akhar fama yastatiru minal baul, fakana la yastatiru min baulihi. Yang satu lagi diazab karena dia tidak bersih ketika buang air kecil. Dan disebutkan dalam hadis lain, Nabi menyebutkan azab kubur paling banyak menimpa umatku
azab kubur karena masalah dia tidak bersih ketika kencing. Dia tidak layastatir, dia tidak menutup diri, artinya dia menggampangkan diri membuka auratnya pertama. Kemudian juga dia tidak berhati-hati, terkena najis, kencing sembarangan, cipratannya dia nggak berhati-hati sehingga terkena najis dia pakaiannya atau bagian tubuhnya. Itu yang ketiga, dia tidak istinja, dia tidak cebok, atau dia tidak bersih ketika cebok. Jadi kata Nabi SAW yang paling banyak menyebabkan azab kubur, bayangin. Tapi bukan berarti setelah ini habis itu was-was ya, ntar habis pipis setengah jam lagi ceboknya. Enggak begitu juga, itu was-was syaitan namanya. Iya, karena ada orang yang seperti itu, jadi kadang diganggu sama syaitan bikin dia was-was. Karenanya sampai dalam Islam ini permasalahan seperti itu sudah dibahas detail ya. Sampai masalah orang ketika dia kencing cebok bagaimana diajarkan dalam Islam. Terus diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana kalau orang yang dia misalnya dia ada penyakit, terkadang ada orang penyakit dia kadang kencingnya keluar terus. Atau misalnya dia madinya keluar terus, ada solusinya sudah diajarkan sama Nabi SAW. Karenanya tidak perlu menjadi was-was ya. Intinya pastikan dan yakini kalau sudah bersih sudah. Hati-hati ketika buang air kecil agar tidak terlihat auratnya, kemudian juga tidak terkena najisnya. Kemudian yang berikutnya hadis yang menjelaskan menunjukkan adanya azab kubur, yaitu hadis yang menjelaskan bahwasanya hewan binatang mendengar azab kubur. Hewan mendengar azab kubur. Pekan lalu kita sebutkan hadisnya. Ketika dia nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, dia dihantam dengan palu di antara kedua telinganya, di kepalanya, fayasihu sayhatan yasma'uha man yaliha illa thaqalain. Maka kemudian setelah dia dipukul, dia teriak menjerit sekencang-kencangnya, yang teriakannya itu didengar oleh semua yang ada di sekitarnya, makhluk yang ada di sekitarnya, binatang, hewan melata, semua mendengar ceritanya kecuali ats-tsaqalain, manusia dengan jin nggak bisa dengar. Ini jelas hadis menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur. Kemudian dalam hadis lain riwayat Aisyah, Nabi SAW bersabda, innahum yu'adzabuna 'adaban yasma'uhul bahaim. Sungguhnya mereka diazab dengan azab yang didengar oleh hewan-hewan melata. Ini hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan hewan mendengar azab kubur, orang diazab di kuburan. Tapi kenapa kita nggak diperdengarkan? Kenapa manusia nggak bisa mendengar azab kubur? Tadi kita jelaskan pertama, Nabi khawatir sampai manusia dengar nanti nggak ada yang berani nguburin orang, ntar kalau orang mati dilempar ke sungai nanti, nggak berani dekat-dekat kuburan, takut dengar suara teriakan orang di kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara alam barzah, azab kubur ini perkara alam ghaib, bukan kehidupan dunia. Bukan di dimensi kehidupan dunia kita, ini alam ghaib. Dan perkara ghaib ini, azab kubur ini yang Allah perintahkan, wajibkan kita untuk mengimaninya. Harus kita imani. Beriman dengan perkara ghaib salah satunya ini, adanya azab kubur. Dalilnya terlalu banyak. Kalau seandainya ini terbuka, dilihat, nampak, dilihat oleh mata manusia atau didengar, maka azab kubur ini sudah bukan perkara ghaib lagi. Kalau sudah bukan menjadi perkara ghaib, maka sudah diangkat taklif, sudah nggak ada beban, sudah nggak ada kita dibebani untuk mengimani itu, udah nggak ada kewajiban kita beriman. Kita sudah nggak dibebani beban syariat lagi karena perkara gaib sudah nampak di mata kita. Karena perkara gaib ini ditutup, nggak nampak bagi kita, maka kita diwajibkan untuk mengimani dia. Kalau sudah nampak, maka sudah nggak wajib diimani. Karenanya hewan nggak ada beban syariat. Binatang nggak punya beban syariat, nggak dibebani beban syariat. Nggak seperti kita manusia dan jin. Manusia dan jin ada beban syariat. Orang yang dibebani beban syariat tertutup baginya alam ghaib, suruh imani. Kalau sudah nampak, sudah nggak ada beban syariat lagi. Makanya hewan bisa dengar azab kubur. Kenapa? Karena mereka tidak dibebani oleh syariat. Bisa dimengerti? Dia nggak dibebani syariat, makanya dia mendengar azab kubur. Mungkin mereka lihat, kita nggak tahu. Kita manusia ada beban syariat. Kita dibebani untuk mengimani perkara gaib.
menjalankan hukum-hukum Allah, syariat Allah. Konsekuensinya demikian. Baik. Kemudian dalil-dalil tentang nikmat kubur. Ini hadis-hadisnya banyak ya, kita nggak mungkin sebutkan semua. Kemudian terkait nikmat kubur, tadi azab kubur, karena nikmat kubur. Dalil dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Wala taqulu." Allah SWT berfirman terkait orang yang mati syahid fi sabilillah. "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan kalian katakan orang yang terbunuh mati syahid di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un walakin la yash'urun. Mereka hidup di alam lain tapi kalian tidak merasakannya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah jihad itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tapi mereka hidup di sisi Allah, di sisi Rabb mereka, dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka berbahagia, gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka bergirang hati menanti orang-orang yang datang di belakang mereka yang menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini terkait dengan orang yang mati syahid. Mereka, kata Allah, hidup di alam barzakh, bukan hidup di dunia. Ini perlu digarisbawahi. Sebagian orang menganggap hidup benar-benar hidup seperti hidup kita di dunia. Lah, mereka sudah mati. Mereka hidup di alam lain, dimensi lain, bukan kehidupan dunia. Kalau seandainya dia hidup masih kehidupan dunia, maka hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan dunia masih berlaku bagi mereka. Kalau dia masih dianggap hidup seperti hidup dunia, maka istri-istri mereka, janda-janda mereka nggak boleh dinikahi, harta mereka nggak boleh diwarisi, karena mereka sudah meninggal, hidupnya di alam lain, maka hukumnya di dunia mereka sudah mati. Maka istrinya boleh dinikahi, hartanya diwarisi. Mereka hidup berikan rezeki nikmat di alam barzakh. Kemudian dalil nikmat kubur dari hadis Nabi SAW tentang masih terkait dengan orang yang mati syahid. Nabi SAW bersabda bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu, inna nasamatul muslim tayrun ya'luku bisyajaratil jannah hatta yarji'u Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yaumal qiyamah. Ruh orang muslim yang mati syahid itu dia akan berterbangan dan bertengger di pohon-pohon surga, ruhnya yang orang mati syahid, sampai Allah kembalikan ke jasadnya nanti pada hari kiamat. Juga ada hadis semisal ini, riwayat lain terkait dengan ruhnya orang-orang yang mati syahid itu dia berterbangan di surga. Ini kekhususan spesial bagi orang yang mati syahid. Ini diantara keutamaan orang mati syahid, ruhnya sudah bisa jalan-jalan ke surga. Orang yang mati syahid. Karena keutamaan orang yang mati syahid gugur fi sabilillah di jalan Allah itu luar biasa banyaknya. Di antaranya ini, orang yang mati selain mati syahid dia nggak mendapatkan nikmat, dia ruhnya berjalan di surga seperti itu, berterbangan di pohon-pohon surga. Hanya bagi orang yang mati syahid. Di antara keutamaan juga orang yang mati syahid itu dia bisa bawa 70 kerabatnya masuk surga gratis sama dia. Satu orang dia mati syahid dia bisa masih syafaat 70 ke keluarganya masuk surga sama dia. Luar biasa. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan ruhnya sudah terbangan di surga, tapi ingat dia masih terkait, ruhnya masih terkait sama jasad. Bagaimana? Wallahu alam. Nanti kita akan sebutkan secara rinci kalau masih ada waktu terkait ruh sama jasad ini ya. Sekarang kita bahas tentang alam barzakh. Alam barzakh ini ya, tentang nikmat azab kubur ini kita tidak bisa mengkiaskan dengan kehidupan dunia. Kehidupan di alam barzakh ini sudah kehidupan alam lain, dimensi lain yang kita tidak tahu bagaimana hakikatnya seperti apa. Sebagian orang yang menolak adanya adab kubur dan nikmat kubur ini, mereka mengkiaskannya dengan kehidupan dunia.
Sebagian yang menjadi syubhat mereka menolak itu karena mereka mengkiaskannya dengan perkara dunia. Ini perlu kita bahas masalah ini untuk membantah nanti syubhat orang-orang yang menolak azab kubur dan nikmat kubur tadi. Jadi alam barzakh ini kita tidak bisa mengkiaskannya, menganalogikannya dengan kehidupan dunia, nggak bisa. Ini dua alam yang berbeda, yang kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Jadi hubungan antara ruh manusia dengan jasad itu ada 5 kondisi. Perhatikan baik-baik di sini. Ruh kita, jiwa kita sama jasad kita itu ada 5 kondisi untuk memahami masalah ini. Yang pertama, hubungan antara ruh dan jasad di dalam janin, ketika kita masih dalam janin. Dalam kondisi ini jasad duluan ada. Jasad duluan ada dalam janin ibu. Ruhnya belum ada, ruhnya belakangan itu datang. Ditiupkan setelah 40 hari. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kondisi ruh sama jasad di kehidupan dunia kita sekarang ini. Kita di kehidupan dunia sekarang ini, hubungan antara ruh dan jasad kita jelas. Ini hubungannya jelas, menyatu, ya. Dan di kehidupan dunia ini, jasad kita ini lebih dominan merasakan sesuatu. Yang lebih dominan merasakan sesuatu ketika kita sakit, itu jasad lebih dominan. Ruh merasakan tapi dia nggak dominan seperti jasad. Ini kondisi kita di kehidupan dunia. Maka kalau kita sakit, kita tersakiti misalnya badan kita, jelas kita jasad kita merasakan sakit. Tapi kita nggak tahu ruh kita merasakan sakit atau enggak. Ya enggak? Kita nggak tahu ruh kita sakit atau enggak. Yang jelas jasad kita sakit ya. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, yaitu kondisi ruh sama jasad kita ketika kita sedang tidur. Ketika kita sedang tidur, hadirin, itu ruh kita ini ditahan, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan. Jadi seakan ruh kita ini terpisah sama jasad kita ketika sedang tidur. Makanya orang kalau tidur itu disebut dengan istilah mati kecil. Mati kecil. Ya, Allah sebutkan dalam ayat diwafatkan, maksudnya ketika dia tertidur, yaitu mati kecil. Karena ruhnya itu dia seakan terpisah sama jasadnya, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jasadnya ini benar-benar ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak balik ke jasadnya, maka dia lewat udah. Enggak bangun-bangun lagi. Alias mati. Kalau Allah masih berhendaki dia hidup, maka Allah lepaskan lagi ruhnya, maka dia hidup. Tapi perhatikan, seakan-akan terlepas dari jasad ruh kita sedang tidur, tapi tidak terlepas secara total. Kalau lepas secara total itu artinya kita mati. Artinya kita mati. Dia seakan terpisah, tapi dia masih ada koneksi, masih tersambung. Bagaimana hakikatnya? Wallahu taala alam. Ini perkara ghaib yang akal kita nggak akan nyampe ke sana sudah. Nggak akan kita bisa nyampe, mau pikirkan sekeras apapun kita mau pikirkan, tidak akan bisa nyampe otak kita ke situ. Nggak akan. Jangankan kita mau berbicara tentang kehidupan alam barzakh, nikmat kubur, azab kubur, alam barzakh, bagaimana hakikatnya kita mau coba khayalkan, kita coba pikirkan, tidak akan bisa nyampe otak kita ke sana, nggak mungkin, mustahil. Jangankan kita mau berbicara tentang ruh kita di alam barzakh. Ruh kita sekarang ini ada ruh dalam badan kita. Coba antum pikirkan bagaimana bentuknya, kayak apa, warnanya apa, di mana posisinya ruh kita ini, di dengkul kah? Atau di hidung ini ruh kita, terus kalau keluar masuknya seperti apa? Nggak bisa. Kita nggak bisa pikirkan. Karena Allah sebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah perkara ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali secuil, sedikit, kata Allah. Kalian mau berbicara tentang ruh yang dalam badan kita ini aja kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau berbicara tentang bagaimana jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Coba bahas bagaimana, masuk lewat mana, gimana coba. Ada manusia yang bisa bahas. Profesor suruh kumpul bahas itu, nggak bakal bisa.
Ini perkara gaib yang akal kita nggak nyampe situ. Bagaimana jin? Kalau jin masuk dalam tubuh manusia, dia bisa bersuara, berubah suaranya. Jin perempuan masuk ke badan laki, pita suaranya bisa mengeluarkan suara perempuan, hadirin. Kan pernah sering kejadian seperti itu. Itu bagaimana coba seperti itu? Akal kita nggak nyampe. Karena nggak semua perkara gaib ini kita mau pikirkan sama akal kita. Maka sebagian orang yang dia tersesat dalam masalah akidah, menyimpang akidahnya, gara-gara mereka terlalu menuhankan akal. Segala apa-apa diukur pakai akal. Nggak sesuai sama akal mereka, tolak. Ya, repot kalau seperti itu. Jangankan kita mau berbicara masalah ruh yang nggak kelihatan atau jin yang nggak kelihatan. Apalagi kita mau berbicara soal malaikat, alam malaikat. Jelas kita nggak akan mampu otak kita. Coba semua sekarang di sini yang ada di masjid ini, coba antum bayangkan bagaimana gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Coba bayangkan. Tidak bakal bisa namanya. Paling mentok yang muncul di otak kita, mentok apa? Orang yang paling ganteng yang pernah kita lihat itu sudah mentok, sudah habis itu sudah. Karena akal kita ini mentok sebatas panca indera kita yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Apa yang pernah mata kita lihat, cuman itu database yang ada dalam otak kita, nggak lebih. Kita mau coba bayangkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan manusia. Semua manusia ini, Nabi Yusuf setengah ketampanannya dibagi-bagi ke manusia, semua manusia, setengahnya dia yang ambil. Kita dapat pecahan yang berapa nggak tahu. Nah, kita mau bayangkan bagaimana gantengnya, bisa. Coba mau bayangkan bagaimana cantiknya bidadari surga, coba. Bisa nggak? Mentok-mentok kita muncul wajah istri di rumah. Seperti itulah perkara ini perlu kita bahas. Karena kita sebutkan tadi orang dia menolak akidah, dia menyimpang masalah akidah, menolak dalil-dalil yang segini banyaknya karena mereka terlalu mengedepankan akal. Dan mereka buat kaidah, akal itu lebih didahulukan daripada wahyu. Kalau wahyu dari Allah, sabda Nabi SAW, Al-Quran dan hadis nggak sesuai sama akal, sanaan dulu, akal dulu duluan. Dan ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Itu kondisi yang kedua, kondisi ketika tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman. Perhatikan firman Allah. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Ketika dia mati, Allah pegang jiwanya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga memegang jiwa orang yang belum mati ketika dia masih tidur, ketika sedang tidur. Dua-duanya Allah pegang. Yang mati sama yang tidur Allah tahan, Allah pegang jiwanya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Maka Allah menahan jiwa orang yang mati, Allah enggak balikkan. Ketahan dia punya ruhnya, maka lewat dia meninggal dunia. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Yang lain yang masih tidur, Allah lepas lagi jiwanya, maka dia hidup sampai ajal yang telah ditentukan. Masih hidup dia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, perhatikan, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Alam tidur saja, alam mimpi kita nggak bisa mau bahas. Bagaimana bisa alam mimpi itu, kok ada orang lagi tidur bisa melihat sesuatu, mimpi jatuh sampai berasa berdebar, mimpi mengerikan dia bangun takut dia, mimpi yang menyedihkan dia bangun sedih dia, padahal dia tidur itu seakan-akan dia mati. Ini menunjukkan ruhnya dan jasadnya masih ada koneksi, masih tersambung, walaupun alamnya sudah beda ketika alam dia sedang tidur. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga. Kondisi yang keempat, keterkaitan antara ruh dengan jasad, yaitu kondisi di alam barzakh yang sedang kita bahas ini. Nah, kalau kondisi di alam barzakh ini asalnya adalah ruhnya yang dominan, jasadnya mengikuti. Azan ya? Udah azan belum? Kalau dalam alam barzakh ini
ruhnya yang dominan, jasadnya mengikuti. Berbeda di alam dunia tidak disebutkan. Kalau dalam dunia kita jasad kita yang dominan, roh kita mengikuti. Kalau di alam barzakh sebaliknya, dia ada tersambung terkait antara ruh dengan jasadnya. Jasad lebih dominan, tapi dia tidak terpisah secara total. Enggak, kalau terpisah secara total ini sudah dia mati namanya, enggak hidup. Dia masih ada terhubung, tapi ruhnya lebih dominan. Itu ketika dia alam barzakh, masih ada kaitannya. Belum azan ya Pak? 27 ya, belum ya, 5 menit lagi. Kemudian kondisi ya itu yang di angka 4 ya, kondisi di alam barzakh. Jadi ruh sama jasad itu dia terhubung. Bagaimana? Wallahu taala alam. Yang jelas kalau dalam barzakh ruhnya lebih dominan, jasadnya mengikuti. Karenanya disebutkan dalam hadis, disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau ada yang menitip salam, salawat dan salam kepada Nabi SAW, Allah mengembalikan ruhnya Nabi SAW ke jasadnya untuk menjawab salam. Tapi ingat, bukan artinya ketika ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya ini dalam konteks hadis tadi itu Nabi SAW hidup dalam kuburan yang ada di Madinah sekarang hidup. Enggak, bukan itu maksudnya. Itu dikembalikan untuk menjawab salam, tapi ruh sama jasad ini tidak terpisah secara total. Kalau terpisah total itu mati namanya, dia nggak hidup dalam barzakh. Nanti kita menjelaskan tentang yang diazab itu ruh saja atau azab saja, insya Allah kita bahas nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Kemudian kondisi yang kelima yaitu kondisi di hari kebangkitan. Ini kondisi terakhir antara ruh sama jasad, kondisi di hari kebangkitan, hari kiamat nanti. Nah, di kondisi ini hadirin azanallahu ayyakum, di hari kebangkitan nanti maka ruh dan jasad kita yang sudah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, udah dimodif ya. Ketika dibangkitkan jasad kita bukan seperti jasad kita di dunia seperti ini yang lembek, tusuk dikit mati. Jasad nanti ketika dibangkitkan sudah dimodifikasi, diazab nggak mati-mati karena sudah dimodifikasi jasadnya. Makanya nanti ketika di neraka itu jasadnya diazab, dibakar, sampai habis ditusuk ini nggak mati karena jasadnya sudah dirubah oleh Allah SWT, berbeda dengan jasad kita sekarang. Dia dimodifikasi lebih kuat, besarnya Allah alam ya, jelas penghuni neraka itu besar sekali ya. Kita sebutkan gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Nah, di kondisi yang kelima ini maka ruh dan jasad akan bersatu secara total dan sempurna dan tidak akan terpisah lagi selamanya setelah itu. Sudah tidak ada lagi yang namanya kematian, sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi yang namanya tidur, nggak ada. Setelah itu nggak ada. Setelah hari kebangkitan, dibangkitkan manusia, ruh dan jasad dengan jasad yang sudah modifikasi bersatu secara total dan tidak akan terpisah selamanya. Yang di surga nggak akan mati selamanya, nggak akan tidur. Yang di neraka nggak akan mati selamanya, nggak akan tidur. Udah nggak ada istilah ruhnya agak menjauh, terlepas tapi masih terhubung, sudah nggak ada di kondisi yang kelima ini. Karenanya kalau kita bahas antara ruh sama jasad ini, dia ada 5 kondisi seperti ini, sehingga untuk memudahkan kita memahami terkait yang Allah sampaikan tentang alam barzakh dan alam kubur ini. Kita fahami ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, kemudian juga disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama dengan dalil-dalilnya masalah ini. Jadi secara ringkas ya, ketika kita mati di dunia ini, jelas ruh kita dikeluarkan secara total. Ruh keluar dari jasad secara sempurna total, maka jasad kita mati kita di dunia ini. Kemudian kita sebutkan hadisnya, ruh kita dibawa ke langit ya, dengan mengalami beberapa keadaan ya, bagi orang yang beriman demikian, orang kafir demikian. Kemudian kata Nabi SAW, ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Allah perintahkan kembalikan ruhnya ke jasadnya di dunia sana. Itulah ketika dia ruhnya kembali ke jasadnya, itulah yang disebut dengan kehidupan alam barzakh. Sudah bukan kehidupan dunia lagi. Hidup dia di alam barzakh. Tapi
dengan kehidupan yang berbeda, dimensi yang berbeda, alam yang berbeda, yang tidak bisa kita nalar secara total seperti apa itu, wallahu taala alam. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.